Halo teman-teman dimanapun kalian berada. Dalam video kali ini saya akan melanjutkan cerita dari manhwa Reverse Villain chapter sebelumnya. Jadi bagi kalian yang belum menonton video sebelumnya, silahkan menonton videonya terlebih dahulu. Oke lah, tanpa berlama-lama lagi kita mulai ceritanya. Di ruangan Lee Ho-guk, asisten Kim menyuruhnya untuk mencari inti portal terkutuk itu, karena benda itu sangatlah berbahaya. Lee Ho-guk sebenarnya sempat bertanya-tanya, kenapa orang semacam ketua asosiasi Unikyu, yaitu Kim Tae-sok, bisa dikalahkan dengan begitu mudahnya. Asisten Kim menjawabnya berdasarkan informasi yang ia dengar, kalau inti portal itu dapat mengendalikan ataupun mengontrol roh dari si penggunanya. Yang intinya, inti portal tersebut dapat merubah penggunanya menjadi sesosok iblis. Dan seperti yang kita ketahui, itulah yang terjadi kepada Kang Chun saat ini. Kita berpindah ke Kang Chun. Saat ini, Kang Chun terus-menerus melancarkan pukulan kepada Jungwo. Kekuatan dari inti portal itu membuat Kang Chun kehilangan akal sehatnya. Nah, awal mula kejadian Kang Chun menemukan inti portal itu sesaat setelah Kang Chun belajar teknik rahasia keluarganya. Kang Chun yang berjalan kembali ke kamarnya, tiba-tiba dirinya mendengar bisikan dari satu benda yang dipajang di sebuah lemari. Benda itu meminta agar Kang Chun segera menyentuhnya, dan benda tersebut menjamin akan memberikan kekuatan yang Kang Chun selama ini inginkan. Mendengar itu, tentu saja Kang Chun menjadi tergoda. Kang Chun kemudian mulai memegang batu itu dengan menggunakan tangan kanannya. Dan itulah yang terjadi hingga membuatnya sangat kuat seperti sekarang ini. Kang Chun bilang di hadapan Jungwo kalau dirinya akan serius mengalahkannya, dan membuat ayahnya bangga kepada dirinya. Melihat Jungwo yang tersenyum semakin membuat Kang Chun menjadi kesal. Jungwo bahkan tidak menyangka kalau parasit yang ada di inti portal itu telah totalitas berakting menjadi Kang Chun. Karena tidak paham maksud dari omongan Jungwo, Kang Chun kembali melayangkan pukulannya kepada Jungwo, tetapi Jungwo kali ini berhasil menghindarinya, dan kemudian membenturkan kepala Kang Chun ke arah tembok, hingga membuat tembok tersebut hancur. Kang Chun menjadi semakin kesal karena serangannya berhasil dihindari oleh Jungwo. Jungwo yang masih tersenyum kemudian menjelaskan maksud perkataannya sebelumnya, bahwasanya yang mengambil alih tubuh Kang Chun saat ini adalah parasit yang kini sudah mempengaruhi seluruh tubuh dari Kang Chun. Kang Chun kemudian sekali lagi mencoba memberikan serangan kepada Jungwo, tetapi serangannya kali ini ditangkis lagi oleh Jungwo. Kemudian Jungwo menendang tubuh Kang Chun ke arah tembok lagi, yang mengakibatkan Kang Chun merasakan sakit yang luar biasa. Dan parasit yang ada di dalam tubuh Kang Chun mulai menyadari situasinya, kalau yang dia hadapi saat ini adalah seorang monster. Akibat pertarungan itu membuat tubuh Kang Chun menjadi melemah. Maka mau tidak mau parasit tersebut akan mencari tubuh baru yang lebih kuat. Dan di saat yang tepat datanglah Sung Ho yang sedang mencari anak yang bernama Kang Chun. Karena melihat ada tubuh yang kuat, maka parasit tersebut berpindah ke tubuh Sung Ho dengan cara memeluk Sung Ho dari arah depan. Dan Sung Ho seketika merasakan getaran aneh di dalam tubuhnya. Dan nampaknya proses perpindahan sepertinya berjalan dengan baik. Saat ini parasit tersebut sudah merasa lebih kuat dan akan menghancurkan Jungwo saat itu juga. Tak lama kemudian datanglah Lee Ho-guk ke tempat kejadian. Dan Lee Ho-guk melihat anaknya yaitu Kang Chun telah duduk diam dengan kondisi babak belur sambil muntah darah. Melihat kondisi anaknya yang seperti itu, membuat Lee Ho-guk bertanya kepada Sung Ho, kalau apakah dialah orang yang telah membuat anaknya menjadi seperti ini. Tetapi parasit di dalam tubuh Sung Ho menjadi kesal akan kedatangan dari Lee Ho-guk dan menyuruhnya pergi dari hadapannya. Lee Ho-guk yang mendapati perkataan itu seketika terprovokasi, karena sepertinya tidak salah lagi kalau Sung Ho lah yang telah membuat anaknya menjadi seperti itu. Lee Ho-guk dengan cepat melancarkan serangan kepada Sung Ho, dan Sung Ho yang terkejut seketika terpental ke arah tembok. Parasit tersebut masih saja berniat untuk membunuh Lee Ho-guk. Tetapi secara tiba-tiba Lee Ho-guk telah berdiri di hadapannya sambil mempersiapkan pukulan selanjutnya. Lee Ho-guk kemudian menyerang Sung Ho untuk yang kedua kalinya. Dan berkat pukulannya tersebut, inti portal terkutuk berhasil keluar dari tubuh Sung Ho.
Asisten Kim sangat terkejut melihat inti portal itu keluar dari tubuh Sung Ho dan seketika meminta agar Lee Ho-guk secepatnya mengambil inti portal terkutuk tersebut. Tetapi saat Lee Ho-guk hendak menangkapnya, tiba-tiba inti portal itu hilang di depan matanya. Dan ternyata inti portalnya telah direbut oleh si Jung-woo. Melihat seorang anak TK memegang inti portal terkutuk itu, sang asisten memintanya untuk mengembalikan benda itu kepada dirinya. Tetapi Jung-woo tidak berniat untuk mengembalikan inti portal tersebut dan malah akan menghancurkannya saat itu juga. Inti portal terkutuk itu meminta Jung-woo agar bisa mengampuni dirinya, dan Jung-woo diiming-imingi akan diberikan kekuatan yang hebat. Jung-woo merasa lucu mendengar perkataan dari inti portal terkutuk itu. Dan kemudian inti portal terkutuk itu Jung-woo hancurkan dengan menggunakan tangan kosong. Lee Ho-guk beserta asisten Kim sangat terkejut melihat inti portal itu dihancurkan begitu saja. Setelah beberapa jam kemudian, orang tua masing-masing anak telah datang untuk menjemput anak mereka pulang. Dan mobil ambulan juga telah datang untuk membawa Sung Ho ke rumah sakit. Dan setelah itu kita berpindah ke ruangan Kang Chun, yang dimana saat ini Kang Chun sedang dirawat oleh sang asisten. Sang asisten menginterogasi Kang Chun, kalau apakah Kang Chun masih mengingat kejadian kemarin. Kang Chun dengan berlinang air mata sambil menahan sakit kemudian menjawab, kalau dirinya tidak ingat apapun setelah pesta diselenggarakan. Jawaban dari Kang Chun itu membuat sang asisten semakin yakin kalau saat itu Kang Chun telah dikendalikan oleh inti portal terkutuk itu. Kang Chun menjadi sangat sedih karena ulang tahunnya menjadi berantakan. Dan semua temannya menjadi takut kepada Kang Chun, terutama si Yuhara. Tetapi Kang Chun rupanya masih ingat kalau dirinya telah dikalahkan lagi oleh Jung-woo. Sang asisten bersikeras mengatakan kepada Kang Chun kalau semua itu mungkin saja hanyalah sebuah mimpi buruk. Setelah menangis, Kang Chun menanyakan keberadaan ayahnya kepada asisten Kim. Sebelum menjawab pertanyaan dari Kang Chun, seketika terdengar bunyi benturan yang amat keras. Dan itu membuat Kang Chun bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Di lain sisi, rupanya Lee Ho-guk menyuruh putra sulungnya untuk latih tanding dengan seorang bocah TK. Yang tak lain dan tak bukan adalah Jung-woo itu sendiri. Tapi putranya malah dikalahkan dengan mudah oleh Jung-woo. Melihat kekalahan telak dari putranya itu, Lee Ho-guk sudah semakin yakin kalau Jung-woo lah yang telah menyerang Kang Chun habis-habisan di acara ulang tahunnya. Lee Ho-guk sempat menduga kalau sebelum Kang Chun diserang oleh Sung Ho, Kang Chun sudah lebih dulu bertarung dengan seseorang yang membuatnya menjadi luka-luka seperti itu. Maka dari itu, Lee Ho-guk ingin memastikan benar tidaknya orang itu dengan cara latih tanding dengan putra sulungnya. Dan hasilnya membuat Lee Ho-guk sangat terkejut. Setelah mendengar penjelasan dari Lee Ho-guk, Jung-woo seketika tersenyum jahat. Lee Ho-guk rupanya sangat menyukai senyuman jahatnya tersebut. Maka dari itu, Lee Ho-guk mengajak Jung-woo untuk latih tanding langsung dengan dirinya. Mengetahui itu, putra sulungnya mencoba menghentikan tindakan ayahnya itu. Karena Jung-woo masihlah anak-anak dan juga merupakan teman dari Kang Chun. Tetapi Lee Ho-guk tidak memperdulikan perkataan putranya dan malah menunggu persetujuan Jung-woo tentang ajakannya. Jung-woo tentu saja menerima ajakan tersebut dengan senang hati. Jawaban dari Jung-woo membuat Lee Ho-guk semakin bersemangat. Tetapi sebelum mereka berdua bertarung, Lee Ho-guk sempat menanyakan pendapat Jung-woo tentang kekuatan super yang ia miliki. Lee Ho-guk ingin memastikan kalau apakah Jung-woo takut dengan kekuatan supernya. Tentu saja Jung-woo menjawab kalau dia tidak takut sama sekali. Lee Ho-guk semakin tertantang mendengar jawaban dari Jung-woo. Seketika itu, Lee Ho-guk dengan cepat melancarkan serangan kepada Jung-woo. Dan Jung-woo terus menghindari serangannya hingga Jung-woo telah terpojok. Melihat kesempatan emas itu, Lee Ho-guk dengan cepat mengeluarkan jurus tinjuan terkuatnya yang disebut Heavenly Dragon Verse. Dan sementara itu, di lain sisi, Kang Chun bersama sang asisten sedang berlari menuju tempat Lee Ho-guk berada. Mereka berdua berniat ingin menghentikan latih tanding tersebut. Asistennya bahkan tidak paham dengan pemikiran Lee Ho-guk yang hendak mengetes kekuatan bocah berumur 7 tahunan. Tetapi secara tiba-tiba, tembok di sebelah kiri sang asisten seketika hancur dan di sana telah terbaring Lee Ho-guk yang sudah pingsan.
Melihat kejadian itu, membuat sang asisten beserta Kang Chun menjadi khawatir sekaligus terkejut. Dan di balik tembok yang hancur itu, berdirilah seorang laki-laki yang saat ini sudah berumur 17 tahun sejak kejadian latih tanding 10 tahun yang lalu. Dan dia adalah Ha Jungwo, yang saat ini sudah menginjak usia remaja. Jadi ceritanya, Jungwo kembali mengunjungi bekas latih tandingnya dulu dengan Lee Ho-guk, alias time skip selama 10 tahun. Oke, kita lanjut. Kang Chun kemudian datang untuk menanyakan urusan Jungwo datang kemari. Jungwo menanyakan perihal tembok yang hancur itu. Kenapa sampai saat ini belum diperbaiki? Kang Chun bilang kalau ayahnya tidak membiarkan siapapun untuk memperbaiki tembok itu. Maka sampailah Jungwo dan Kang Chun di ruangan Lee Ho-guk sambil menanyakan perihal tembok hancur tersebut. Lee Ho-guk tidak ingin memperbaiki tembok itu, karena tembok itu merupakan kenangan pertamanya dikalahkan oleh bocah berumur 7 tahunan. Dan Lee Ho-guk sangat bangga akan hal itu. Dan juga tembok itu merupakan sebuah saksi bisu kalau Jungwo merupakan anak yang sangat kuat. Sesaat kemudian, tak ada angin, tak ada hujan, seketika Lee Ho-guk kembali menyerang Jungwo dengan kecepatan tinggi, sambil memakai jurus pukulan Thunder Strike-nya. Jungwo tentu saja dengan mudah menghindari serangannya. Jurus itu adalah ki ilahi pemberian dari Jungwo kepada Lee Ho-guk. Jadi menurut penjelasan dari Jungwo, ki ilahi itu adalah aset penting yang ia miliki. Dan di kehidupan sebelumnya, Jungwo sama sekali tidak akan memberi ki ilahi miliknya kepada orang lain. Tetapi di kehidupannya saat ini, dia sudah tidak memperdulikannya. Karena dia sudah tidak mungkin lagi untuk menjadi penguasa dunia seni bela diri, alias menjadi penguasa murim. Jadi Jungwo cuma ingin hidup santai sambil bersenang-senang selama sisa hidupnya dengan rasa damai. Setelah itu, Jungwo menyuruh Lee Ho-guk untuk menghentikan jurus petirnya, karena Kang Chun rupanya ikut terkena serangan petir dari Lee Ho-guk. Lee Ho-guk rupanya tidak sadar kalau putranya telah terkena efek serangannya. Setelah menghentikan petirnya, Kang Chun berteriak meminta kepada ayahnya untuk tidak menggunakan ki ilahi dimanapun yang dia inginkan. Tetapi Lee Ho-guk sama sekali tidak bisa berhenti untuk memamerkannya, karena mengetahui ki ilahi miliknya yang sangat kuat. Setelah itu, datanglah sang asisten yang memberitahu Lee Ho-guk kalau ki ilahi itu tidak didapatkan secara gratis. Mendengar itu, Jungwo tidak ingat kalau dia pernah menjual ki ilahi miliknya. Sang asisten bilang kalau dulu Jungwo akan menjual ki ilahi kepada Lee Ho-guk dengan bayaran sekitar 10 miliar won. Jungwo tetap bersikeras seingatnya tidak pernah melakukannya. Sang asisten yang kesal kemudian memberitahu semuanya kepada Jungwo kalau dulu Sekte Golden River meminta Jungwo untuk memberikan ki ilahi miliknya kepada mereka. Tetapi Jungwo membuat syarat dengan membayar uang sekitar 10 miliar won kepada dirinya. Dan kalau tidak dilunasi, maka Jungwo akan memberikan ki ilahinya kepada sekte yang lain. Jungwo membenarkan perkataan sang asisten dengan beralasan kalau saat itu dia lagi butuh uang. Sang asisten melanjutkan kalau Jungwo rupanya sempat ditunjuk menjadi wakil sekte Golden River setelah Jungwo memberi ki ilahinya kepada mereka semua. Dan diketahui juga kalau gaji Jungwo saat ini yang menjabat sebagai wakil sekte adalah sekitar 300 juta won per tahun. Dan Jungwo tentu saja menerima tawaran tersebut. Tak lama setelah itu, Lee Ho-guk kemudian datang menghampiri Jungwo dan sang asisten. Lee Ho-guk minta kepada mereka berdua untuk tidak mempermasalahkan apa yang terjadi di masa lalu. Lee Ho-guk juga berterima kasih kepada Jungwo karena telah memberikan ki ilahi miliknya kepada sekte Golden River. Yang alhasil kekuatan sekte Golden River meningkat ratusan kali lipat berkat ki ilahi tersebut. Setelah itu datanglah seorang bocah perempuan yang memanggil Jungwo dengan sebutan sayang. Jungwo seketika dipeluk oleh bocah perempuan itu. Bocah perempuan itu bernama Hyorin. Dia merupakan anak perempuan termuda dari Lee Ho-guk. Jungwo sempat komplain dengan panggilan yang Hyorin berikan kepada dirinya. Dan Jungwo menanyakan siapa yang mengajarkan Hyorin memanggilnya dengan sebutan seperti itu. Hyorin tanpa ragu-ragu menunjuk kepada ayahnya, dan Lee Ho-guk tampak tersenyum lebar sambil mengacungkan jempolnya. Lee Ho-guk berniat akan melakukan apa saja asalkan Jungwo bersedia menjadi menantunya, dan Lee Ho-guk juga akan memastikan Hyorin menjadi istri sah Jungwo nantinya. Jungwo bergumam kesal di dalam hatinya kalau anak yang masih berumur 10 tahun memanggilnya dengan sebutan sayang masihlah sangat jauh baginya.
Jungwoo juga menyebut Lee Ho-guk sebagai orang tua yang brengsek karena telah mengajari anaknya menjadi seperti ini. Lee Ho-guk meminta kepada Jungwoo agar akur dengan Hyorin karena ibu Jungwoo rupanya temenan baik dengan istrinya Lee Ho-guk. Jungwoo nampaknya sangat menyesal tidak mengalahkannya waktu dulu dan berasa ingin memukulnya waktu sekarang. Lee Ho-guk merasa sangat senang saat calon menantunya ingin memukulnya. Jungwoo berteriak dengan keras kalau dirinya bukan menantunya. Nah, sebelum Jungwoo pergi ke kampus, Lee Ho-guk ingin memastikan kalau Jungwoo benar-benar akan menjadi menantunya. Sambil menggendong Hyorin, Jungwoo minta maaf kepada Lee Ho-guk karena dirinya tidak bisa melihat masa depan. Sambil melihat Jungwoo dari belakang, Lee Ho-guk sempat berpikir bahwa selama ini dirinya telah melatih ki ilahi pemberian dari Jungwoo menjadi lebih kuat. Tapi rasanya jarak antara dirinya dan Jungwoo serasa tidak berubah sama sekali. Lee Ho-guk kemudian berpesan kepada Hyorin supaya cepat tumbuh besar agar Jungwoo tidak diambil oleh orang lain. Dan Hyorin menjawab kalau dirinya akan berusaha yang terbaik. Singkat cerita, sampailah Kang Chun dan Jungwoo di depan gerbang utama kampus. Kang Chun masih ingin memastikan kalau apakah Jungwoo benar-benar ingin menikahi adiknya. Jungwoo bilang kalau hal itu mungkin saja, siapa yang tahu. Jungwoo kemudian jalan cepat di depan Kang Chun. Nah, karena Jungwoo ingin masuk jurusan sihir, Kang Chun menanyakan alasan Jungwoo ingin mempelajari sihir. Jungwoo bilang kalau keahliannya lebih condong ke gaya bertarung dengan menggunakan sebuah pedang. Tetapi karena gaya bertarungnya agak kotor, jadi Jungwoo ingin mempelajari teknik sihir. Kang Chun masih tidak mengerti mengapa Jungwoo malah mempelajari sihir, padahal Jungwoo sendiri merupakan ahli pedang. Jungwoo memberitahukan alasannya kepada Kang Chun kalau apabila dirinya sedang berjalan-jalan di siang hari sambil membawa sebilah pedang, maka hal itu akan sangat menarik perhatian. Tetapi di balik alasan dari Jungwoo itu, Jungwoo di dalam hatinya ingin tumbuh menjadi lebih kuat karena siapa tahu dirinya akan bertarung dengan si bajingan Shin Ryong itu lagi. Oke lah, kita cerita sedikit tentang kampus yang ingin dimasuki oleh Jungwoo dan juga Kang Chun. Kampus ini bernama Kampus Uniq. Disinilah para manusia yang memiliki kekuatan super akan dibimbing untuk melatih kekuatan super mereka agar kedepannya dapat menjadi anggota organisasi Uniq. Apalagi ditambah dengan dukungan dari sekte masing-masing. Maka dari itu, pemerintah akan memberikan pelajaran tentang cara bertahan hidup dan latihan bertarung kepada mereka. Oh iya, di kampus ini mereka juga akan mendapatkan kualifikasi sebagai murid SMA pada umumnya. By the way, hari ini merupakan hari ujian pertama untuk masuk kampus. Dan untuk diterima di Akademi Uniq, maka peserta diharuskan untuk lulus tes. Dan tingkat penerimaan di kampus itu hanyalah 0,1%, yang artinya di antara 1000 orang, maka yang lulus hanyalah 1 orang. GG gak tuh? Lanjut, Kang Chun tidak menyangka bisa melihat banyak orang yang akan mengikuti ujian tes pertama tersebut. Dan tak lama setelah itu, terdengar suara teriakan keras dari sekumpulan perempuan yang berada di belakang Kang Chun dan juga Jungwoo. Mereka merupakan fans dari Kang Min-ho yang berasal dari sekte Innovation. Kang Chun sempat berpikir kalau sekumpulan cewek itu salah mengira kalau dirinya merupakan Kang Min-ho. Tapi kemudian Kang Min-ho yang asli menyuruh Kang Chun untuk minggir dari hadapannya. Fansnya juga bersikeras mengusir Kang Chun dan juga Jungwoo yang menghalangi jalan mereka. Karena Kang Chun masih belum minggir juga, ditambah Kang Min-ho juga sudah kesal, maka Kang Min-ho menampar pipi dari Kang Chun dan kemudian mengejeknya. Kang Chun cuma bisa bersabar saat dirinya ditampar seperti itu. Para fansnya bahkan menyuruh Kang Chun yang menurut mereka berwajah jelek untuk cepat pergi saat ada di hadapan Kang Min-ho. Kang Chun seketika menjadi insecure karena diejek-ejek oleh para fansnya Kang Min-ho. Padahal dirinya sendiri merupakan penerus sekte Golden River. Jadi tidak sepantasnya bagi Kang Chun untuk menerima ejekan tersebut. Tak lama kemudian, seseorang pun datang dan menyerang Kang Min-ho, hingga Kang Min-ho terpental jauh dari para fansnya. Melihat Kang Min-ho yang telah terbaring kesakitan, membuat Kang Chun bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Sekumpulan cowok berandalan itu pun kemudian datang menghampiri Kang Chun, dan bos mereka kemudian datang dan menghina Kang Chun. Kang Chun rupanya mengenali siapa bos dari mereka. Dia adalah Park Ki-ho yang merupakan junior dari sekte Black Tiger.
Oke lah, sekian untuk cerita kali ini. Thank you banget bagi kalian yang udah menyimak ceritanya sampai sini. Jangan lupa tinggalkan jejak di video ini. Oke lah, gue Rusdi. Sampai ketemu di video selanjutnya.